Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Pak berharap anak-anak selalu dalam keadaan yang baik. Kita melanjutkan pembelajaran matematika kita pada video kali ini. Pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Sekali lagi, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Prasyarat materi ini, agar kita bisa mengerjakan ini, kita bisa menggunakan seperti yang kemarin, prasyaratnya bahwa harus anak-anak harus bisa mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang penyebutnya berbeda. Untuk itu kita harus menggunakan KPK. Baik, kita lanjut. Yang pertama A. Menjumlahkan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Anak-anak, konsepnya bilangan bulat seperti kita tahu ada bilangan bulat negatif, yang negatif 1, negatif 2, negatif dan seterusnya. Lalu ada 0 dan bilangan positif. Bilangan itu bisa kita pakai untuk menjumlahkan dengan pecahan biasa. Pecahan biasa yang dimaksud ini adalah pecahan biasa murni. Nilai pembilangnya lebih kecil daripada nilai penyebut. Pertama, konsep ini kita pelajari dengan kita mengerjakannya dengan menggunakan KPK. Kita lihat contoh. Nomor 1, 2 tambah 1/3. 2 tambah 1/3. Biasanya di matematika, bilangan bulat juga sebenarnya punya penyebut. Penyebutnya itu 1. Baru ditulis seperti ini. Setiap bilangan bulat selalu dipandang, atau di matematika selalu diketahui bahwa setiap bilangan bulat penyebutnya pasti 1. Kalau mau dibahasakan macam seperti ini, 2/1 tambah 1/3. Tetapi karena di matematika itu tidak perlu dituliskan. Ketika 2 tidak perlu dituliskan 2/1. Kita sudah mengetahui bahwa 2 itu ada penyebutnya 1. Maka kita di sini, anak-anak, kita punya 2 penyebut yang berbeda. 1 dan 3. Kalau 1 dan 3, untuk mencari KPK sudah pasti kita menggunakan KPK-nya 3. KPK 3. Maka kita ubah seperti yang kemarin, waktu kita menjumlahkan 2 pecahan yang berbeda nilai penyebutnya. Penyebut 1 ini harus diubah menjadi penyebutnya 3. 3 juga tetap diubah. Caranya seperti kemarin, kita perhatikan sama-sama. Sekali lagi konsep yang kemarin kita pakai. KPK membagi penyebut, hasilnya dikali pembilang. Sehingga kita mendapatkan pecahan yang baru dengan penyebutnya KPK. Baik, kita mulai. 3 bagi 1 dapat 3. 3 kali 2, 6. Maka 2 atau 2/1 diubah bentuk pecahan yang lainnya 6/3. Kalau pakai logika 6/3 ya 2. Berikutnya 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 kali 1, 1. Maka 1/3 ketika diubah menjadi dengan KPK-nya 3 tetap menjadi 1/3. Konsep yang kemarin pernah kita pelajari, jangan lupa bagaimana menjumlahkan pecahan yang berbeda penyebut, maka menggunakan bantuan KPK, dan bagaimana menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sudah sama. Maka sudah seperti konsep kemarin, kita hanya menjumlahkan nilai pembilang. Sehingga 6/3 tambah 1/3 dibentuk lainnya saat 6 tambah 1/3 sama dengan 7/3. Seperti itu. 7/3 ini bukan termasuk pecahan biasa murni. Ini pecahan biasa tidak murni. Kenapa?
jangan lupa bahwa kemarin kita sudah bicarakan pecahan biasa tidak murni, yaitu pecahan biasa yang nilai pembilangnya lebih besar pada nilai penyebut. Untuk itu belum bagus kalau bentuknya seperti ini. Kita ubah dia menjadi titik-titik per titik-titik, pecahan campuran. Boleh kita bermain seperti yang kemarin. Ada yang buat pembagian bersusun dengan menggunakan sisa, boleh. Ataupun tidak, boleh dengan cara yang bermain yang lain. Penyebutnya pasti 3. Kita cari 3 kali berapa yang hasilnya paling dekat dengan 7 atau sama dengan 7. Kalau 3 kali bilangan ini tidak ada perkalian 3 yang hasilnya sama dengan 7, maka kita mencari bilangan yang hasil perkalian yang mendekati 7, paling dekat dengan 7, yaitu 6. Berarti 3 kali 2. 3 kali 2, 6. 6 dan 7 selisihnya atau sisanya berapa? 1, maka hasilnya 1/3. Jadi sekali lagi kita 2 boleh bilang 2 tambah 1/3 sama dengan 1/3. Kita ke contoh nomor 2. 4 tambah 1/2. Sekali lagi, sekarang kita mulai harus lebih pintar. 4 penyebutnya sudah pasti berapa? Anak-anak harus tahu. Sama, 4 ini bilangan bulat. Sama dengan tadi nomor 1, 2 bilangan bulat. Penyebutnya tanpa apa kasih tahu, anak-anak harus tahu. Penyebutnya pasti berapa? Oke, lanjut. Sudah pasti. Berapa di sini? 1. Penyebutnya 1, di sini penyebutnya 2. Maka KPK-nya kita pakai 2. 4 diubah menjadi titik-titik per 2 per KPK, dan 1/2 juga diubah menjadi titik per 2. Kita lihat seperti biasa, harus terus terbiasa. 2 bagi penyebut bagi 1, 2, hasilnya 2. 2 kali 4, 8. Jadi 4 diubah menjadi 8/2. Berikutnya 2 bagi 2, 1. 1 kali 1, 1. Semoga hal ini tidak menjadi masalah. Harus sudah terbiasa. Tetap semangat. Penyebut sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya saja. 8 tambah 1/2. 8 tambah 1, 9. 9/2. Kita masih menemukan pecahan biasa tidak murni. Maka tugas kita harus rubah menjadi pecahan biasa murni. Masih ingat bobot pembagian bersusun yang menggunakan sisa ataupun boleh dengan cara bermain seperti ini. 2 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 9. Kalau tidak ada, maka 2 dikali berapa yang hasilnya paling dekat dengan 9. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 10 sudah lewat, jadi kita pakai 4. 2 kali 4, 8. 8 ke 9 ditambah atau selisihnya berapa? 1. Maka hasilnya 4/1/2. Baik, dari 2 contoh ini kita punya cara bermain yang lain. Cara bermain yang lain. Konsep ini mudah-mudahan berkenan, anak-anak bisa pahami, bisa juga dilihat dari buku dan sebagainya. Tapi kita punya cara bermain yang lain, kita pakai logika. Untuk pembahasan kita dari 2 nomor kita pembahasan seperti ini. 2 tambah 1/3. Lalu yang berikutnya 4 tambah 1/2. Sekarang logikanya begini. Anak-anak kita pakai di bilangan. Kita bermain yang dari sini. Logikanya begini. Kalau kita misalkan seperti ini. Anak punya kue pertama ada 2. Ada 2 kue. Lalu teman Anda memberi Anda kue setengah. Memberi lagi kue setengah. Menurut Anda berapa kue Anda sekarang? Betul, kue Anda 2,5. 2 dengan setengah. Sekali lagi kita bermain. Kita punya kue ada 4.
lalu dikasih teman setengah. Berapa kue Anda? Kita semua pasti berpikir, oh berarti kue saya. Tidak mungkin anak. Tidak mungkin konsep itu ketika dikasih kita punya kue 4 dikasih setengah. Tidak mungkin kita menggunakan bentuk seperti ini dalam mengerjakan. Kita biasa pakai logika, oh ya, berarti hitung saya kue saya 1, 2, 3, 4 setengah. Berarti kue saya 4 setengah. Maka kita punya cara bermain yang lain. Perhatikan baik-baik. Lihat. 2 tambah 1/3. Kalau kita bermain seperti ini, 2 tambah 1/3 sama dengan 2 1/3. Oke? Sama dengan 2 1/3. Karena kue tadi 2 tambah setengah sama dengan 2 setengah. Kita punya ini 4. 4 tambah setengah. Kita hitung. 1, 2, 3, 4 setengah. Berarti 4 setengah kue saya. Ya, betul. 4 setengah. Kita cek kembali ke sini. Lihat. 4 tambah setengah sama dengan 4 setengah. Yang berikutnya. 2 tambah 1/3 sama dengan 2 1/3. Berarti kita pakai logika. Kita bisa tutup tanda tambah. Ada lagi yang mungkin satu contoh misalkan. Ada yang bilang begini. 18 tambah 2/9 sama dengan, ya sama dengan berapa? 18 2/9. 18 2/9. Itu cara bermain. Tetapi ingat konsep tentang menjumlahkan pecahan dan bilangan bulat harus menggunakan KPK, itu harus dipahami. Untuk konsep ini sudah bisa, supaya kita akan melanjutkan pada konsep yang kedua, itu mengurangkan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Baik, kita melanjutkan ke materi selanjutnya anak-anak. Yang kedua yaitu mengurangkan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Konsep ini tetap sama. Kita misalkan pada contoh nomor 1, 5 kurang 1/2. 5 kurang 1/2, sekali lagi penyebut pada bilangan bulat adalah 1. Maka kali ini kita menggunakan dua cara. Cara pertama dengan KPK. Nanti sebentar cara kedua kita pakai bermain. Baik. Cara 1 dengan KPK. 5 kurang 1/2 sama dengan, perhatikan, KPK 1 dan 2, maka KPK-nya 2. Sekarang 5 kita ubah menjadi titik-titik per 2 per KPK. Kurang 1/2 diubah juga menjadi titik-titik per 2 per KPK. Kita mulai. Seperti biasa, alurnya harus tahu. KPK bagi penyebut hasilnya kali pembilang. Sekali lagi, 2 bagi 1. Sekali lagi ada di sini 1. 2 bagi 1, 2. 2 kali 5, 10. 10 per KPK. Jadi 10 per 2. Berikutnya, 2 bagi 2, 1. 1 kali 1, 1. Kita lanjut. Penyebutnya sudah sama. Konsep yang biasa kita gunakan. Kurangkan saja nilai pembilangnya. 10 kurang 1 per 2. 10 kurang 1 sama dengan 9 per 2. 9 per 2 penyebutnya lebih kecil dibanding pembilang atau pecahan biasa tidak murni. Maka kita ubah kembali ke pecahan campuran. Titik-titik, titik-titik per titik. Penyebutnya pasti 2. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 9. Paling dekat dengan 9. 2 kali 4 sudah seperti tadi anak. 2 kali 4 8, ke 9 sisa 1. 4 1 per 2. Oke, baik, itu cara 1 dengan KPK. Kita mulai yang berikutnya, cara 2. Cara 2 kita pakai bermain. Cara bermain. Begini, lihat. 5 kurang 1/2. Kalau pakai logika, 5 kita akan ambil ya. Jadi dibuat seperti ini, 4 tambah 1 kurang 1/2. 5 sekali lagi kita buat menjadi 4 tambah 1 kurang 1/2. Pertanyaannya, Pak, apakah hanya
Kenapa tidak digunakan 3 tambah 2? Kita cukup pakai 1 karena 1 sudah lebih besar daripada setengah. Bilangan bulat selalu lebih besar daripada pecahan seperti ini, pecahan biasa murni. Jadi kita cukup menggunakan 1. Kalau 9 diubah menjadi 8 tambah 1 dan seterusnya. Lanjut anak, sama dengan 4 tambah 1 dan 1/2 kita bisa kerjakan seperti biasa. KPK-nya 2. Lihat ini, sekali Pak pisang. KPK-nya 2. 2 bagi 2 bagi 1, 2 kali 1, 2. Jadi 2/2. Kurang seperti biasa. 2 bagi 2, 1 kali 1, 1. Jadi 1/2. Kita lihat anak. Untuk ini 4 tambah. Penyebut sudah sama, diubah biasanya. 2 kurang 1/2 sama dengan 4 tambah 1/2 sama dengan seperti tadi konsepnya. 4 tambah 1/2 kita tutup. Jadi 4 1/2. Cara ini membantu kita, pola berpikir seperti ini membantu kita untuk menggunakan cara bermain yang sesungguhnya. Cara bermain sesungguhnya seperti ini. Lihat baik-baik. Konsep yang kita pakai mengurangi seperti ini, lihat. Pelan-pelan diambil. Nanti anak lihat. 5 kurang 1/2. Anak lihat. Logika berpikir kita sederhana. Pertama, 5 akan diambil 1 untuk dikurangkan dengan setengah. Seperti ini. Maka 5 akan tersisa berapa? 4. Cara selanjutnya, lihat ini. Kita tidak menggunakan konsep ini lagi, silakan. 2 di sini pembilangnya 1, penyebutnya 2. Lanjut. 2 kurang 1 jadi penyebut kurang pembilang. 2 kurang 1 1. Penyebutnya berapa nak? 2. Maka 5 kurang 1/2 sama dengan 4 1/2. Sekali lagi, lihat baik-baik. Konsep yang ini kita pakai bahwa untuk memisahkan suatu bilangan tertentu itu harus kita pisahkan antara 1 tambah berapa. Misalkan 5 diubah menjadi 4 tambah 1. 4-nya yang bilangan bulat itu kita langsung masukkan di sini. Sedangkan 1-nya ini untuk pengurangannya ini kita bisa pakai logika, lihat. 2 kurang 1, penyebut kurang pembilang. 2 kurang 1 sama dengan 1, penyebutnya tetap 2. Sekali lagi, 5 kurang 1/2 sama dengan 4 1/2. Kita kembali ke soal tadi untuk lihat. 5 kurang 1/2 dengan menggunakan KPK hasilnya juga 4 1/2. Contoh nomor 2, 8 kurang 3/7. Kita menggunakan konsep KPK dulu. Sekali lagi, 8 kurang 3/7 sama dengan, sekali lagi, pada bilangan bulat penyebutnya 1, sehingga untuk penyebut 1 dan 7 kita langsung menggunakan KPK-nya 7. Mari kita selesaikan. 7 bagi 1 7. 7 kali 8 56. 56/7. 7 bagi 7 1. 1 kali 3 3, jadi 3/7. Penyebutnya sudah sama, kita kurangkan seperti biasa pembilangnya. 56 kurang 3/7 sama dengan 56 kurang 3. 6 kurang 3 ya, 53/7. Masih pecahan biasa tidak murni, sehingga harus kita rubah menjadi pecahan campuran. Seperti biasa, caranya penyebutnya tetap 7. 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 53. 7 kali 7 49, 7 kali 8 56. Maka kita pakai 7. 7 kali 7 49. 49 tambah berapa? Menjadi 53. Berapa? Ya, tambah 4. Jadi hasilnya 7 4/7. Sekarang kita buktikan dengan cara bermain yang tadi. Sekali lagi kita lihat. 8 kurang 3/7. Anak-anak, cara bermain ini boleh menjadi kunci untuk kita menyelesaikan lebih dulu, baru kita buktikan dengan menggunakan KPK. Sekali lagi, kita konsep yang tadi. Titik-titik,
titik-titik per titik. Sekali 8 seperti tadi, 8 itu akan kita ambil satu yang akan kita pakai untuk mengurangkan 3/7. 8 kita ambil satu, berarti sisa berapa nak? Ya, sisa 7. Supaya jangan mencakar, ini cara bermain yang Pak buat 7 kurang 3. Ingat ya, penyebut kurang pembilang. 7 kurang 3, 4. Oke. Penyebutnya berapa? 7. Jadi 7 4/7. Kita buktikan. 8 3/7. 8 kurang 3/7. Hasilnya 7 4/7. Sama? Oke, baik. Semoga bermanfaat konsep bermain ini sehingga pecahan itu tidak menjadi sesuatu yang membuat anak-anak merasa kesulitan. Terima kasih, kita jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat untuk semua.